Halo teman-teman, nama saya Anson dengan NPM 2132005 beserta rekan-rekan saya Alfred, Eric Lau, Frex Fian, dan Rio Minata. Pada kali ini kita akan membicarakan sesuatu topik yaitu penggunaan internet sehat dan aman. Pada topik kali ini kita akan membicarakan tentang 5 hal yaitu penjelasan singkat, pengertian, dampak, masalah, dan solusi. Pasti kebanyakan kita sudah tahu apa itu internet, dan saya akan jelaskan ulang. Internet adalah jaringan komunikasi yang terhubung satu media elektronik dengan media yang lainnya. Internet dapat memberikan solusi yang tepat dalam berbagai masalah dan sistem yang dirancang untuk menghubungkan jaringan yang berbeda di seluruh dunia. Pada kali ini saya juga akan jelaskan kenapa kita melakukan sosialisasi seperti ini menggunakan video edukasi, yaitu kita melakukan suatu projek yaitu PASEPRO. Kepanjangan dari PASEPRO itu adalah proposal strategi dalam mengimplementasikan Pancasila Sosial Eksperimental Project. Dan sudah kalian tahu pada topik kali ini adalah penggunaan internet sehat dan aman. Internet sehat dan aman adalah suatu program dari pemerintah Indonesia yang dirancangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Dari tujuan PASEPRO ini adalah untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pada kali ini kita akan menggunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah tatap muka, bisa juga tatap muka, internet, televisi, radio, media cetak, ataupun media luar ruang dan animasi. Positif impact yang kita dapatkan adalah pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dengan berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia. Yang kedua, menjadi media komunikasi. Contohnya aplikasi chatting seperti Twitter, Line, Facebook, hingga WhatsApp. Hal ini tentu memudahkan untuk melakukan komunikasi dengan siapapun di dunia. Selama masih terhubung di internet, maka Anda bisa komunikasi dengan mudah. Yang ketiga, mudah melakukan transaksi bisnis. Internet juga dapat menghasilkan keuntungan atau uang bagi Anda dengan berdagang secara online. Contohnya, bisa buka bisnis atau toko Anda, dan apalagi bisa transaksi secara online, sehingga tidak perlu merepotkan diri untuk berbelanja langsung di toko fisik. Yang keempat, bidang kesehatan. Banyaknya muncul aplikasi kesehatan yang bisa di-download secara gratis untuk mengatur gaya hidup Anda lebih baik. Salah satu contohnya yaitu YouTube. Terdapat banyak video pengatur gaya hidup seperti motivasi Anda agar hidup lebih baik. Negatif impact pada penggunaan internet. 1. Pornografi. Media internet memberikan peluang bagi seseorang untuk melihat, mengunduh, serta memperdagangkan pornografi. Chat rooms yang berisi fantasi serta role playing untuk orang dewasa pun semakin marak. 2. Tersebarnya informasi palsu. Informasi palsu atau yang dikenal dengan hoax dibuat oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menakut orang lain, menjelekkan satu pihak, dan lain sebagainya. 3. Menampilkan kekejaman. Kekompleksan informasi di internet membuat beberapa situs menampilkan segala bentuk kekejaman dan kesadisan untuk menjual situs yang bersangkutan. 4. Penipuan. Internet menjadi salah satu tempat para penipu untuk melancarkan aksinya.
Hal yang sebaiknya dilakukan adalah mengabaikan informasi tertentu yang dianggap memiliki unsur penipuan. Penggunaan internet yang aman. Bagaimana sih cara kita menggunakan internet dengan aman? Jadi di sini ada beberapa poin yang yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu kita harus teliti di saat kita menerima informasi seperti SMS, message ataupun pertemanan dari mau platform manapun seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi kita harus teliti ketika kita menerima informasi tersebut. Yang kedua, berpikir sebelum membagikan sesuatu ke dalam grup WhatsApp, nggak hanya WhatsApp, di Line ataupun platform yang lain sebagainya, sosial media lain sebagainya. Ketika kita ingin membagikan sesuatu kepada seseorang, kita harus menentukan apakah ini informasi yang fakta, tidak berunsur sara ataupun hoax gitu. Yang ketiga ini berpikir sebelum kita posting ke Facebook, Instagram dan sosmed lainnya. Hal ini sama seperti yang kedua, kita harus mengecek informasi yang akan kita post, konten yang akan kita post. Kita harus mengecek apakah itu baik untuk yang lain, tidak menyinggung orang lain gitu. Yang keempat ini menyaringkan postingan hal baik dan buruk. Seperti yang saya tadi katakan, kita harus ketika kita mempost sesuatu atau mempost sebuah konten itu harus bersifat yang baik kepada orang lain, tidak menyinggung orang lain. Selanjutnya, masalah dalam penggunaan internet. Masalah ini sering terjadi pada kalangan-kalangan yang kurang mengerti atau kurang waspada dalam penggunaan internet sehat dan aman. Ada beberapa poin di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama ini, jika kita membuka sebuah website asing, misalnya kita menggunakan internet dan kita jangan asal masuk aja ke website lain. Mungkin saja itu ada virusnya yang akan menyebabkan akun kita akan terhack atau gimana. Yang kedua, website asing bisa saja membuat sosial media kita terkena hack seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Karena kita terlanjur membuka link website tersebut yang ada virusnya, yang mana membuat sosial media kita bisa ada kemungkinan terjadinya hack. Yang ketiga ini, waspada saat kita menggunakan VPN gratis. Walaupun kita terkonek ke jaringan luar negeri, tapi tetap saja sangat berbahaya karena kita melalui jaringan dari service VPN ke luar negeri. Artinya data kita bisa saja terlacak ataupun tersimpan oleh service VPN tersebut. Hal ini bisa dicegah jika kita melihat agreement pada VPN yang kita gunakan, apakah data ataupun data akan terlacak atau disimpan pada service VPN, ataupun kita bisa menggunakan VPN yang berbayar, namun kita juga harus mengecek agreementnya apakah data-data kita akan dilacak atau gimana. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya akan menjelaskan tentang solusi dalam materi tersebut. Yang pertama itu menyaring informasi terlebih dahulu apakah benar atau tidak, dan jangan langsung membagikannya kepada orang lain. Yang kedua itu membatasi diri dalam penggunaan internet, jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga itu sadar bahwa fungsi internet itu adalah untuk membantu aktivitas manusia, bukan sebagai pedoman hidup yang wajib dilakukan. Yang keempat, memberikan pendampingan untuk anak-anak saat menggunakan internet. Yang kelima, pintar membagi waktu, mana waktu yang harus dilakukan di dunia nyata atau mana waktu yang harus dilakukan untuk menggunakan internet. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.